Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Montaha hadir kembali dalam video ingin belajar bersama dengan murid saya, khususnya murid kelas 6. Yuk bangun pada jam 5 pagi ini, kita belajar bersama dengan Pak Guru, bahwa kami akan memberikan satu informasi kepada siswa kelas 6 bahwa video yang kami tayangkan hari ini adalah ngebahas tentang soal nomor 8, ialah soal materi nasor, pelajaran nahwu sorob, soal yang nomor 8 yang akan kalian kerjakan pada semester ganjil pada bulan depan. Sebelum soal itu hadir di depan anak-anak untuk dikerjakan, mari kita simak videonya agar besok di saat menjawab soal menjadi mudah karena sudah dibahas sebelum dikerjakan. Tentang apa soalnya? Soalnya materinya adalah tentang khobar. Jadi anak kelas 6 ini semacam mendapat satu keharusan atau satu kewajiban harus bisa memahami apa itu yang disebut dengan istilah khobar. Kalau kemarin kita sudah belajar apa itu mubtada, nah sekarang berikutnya kita akan belajar tentang khobar. Jika kita nanti sudah paham mengenai khobar, insya Allah soalnya mudah kita jawab. Khobar adalah kata yang menerangkan atau menjelaskan makna mubtada. Apa? Khobar ialah kata yang menerangkan atau menjelaskan tentang makna mubtada. Bisa juga disebut bahwa khobar adalah berita tentang mubtada. Jadi khobar ini merupakan pelengkap dalam suatu kalimat, bahwa mubtada itu belum bisa dimaknai dengan jelas, mubtada itu belum bisa dimaknai dengan sempurna sebelum mendapat penjelasan dari khobar. Maka khobar ini merupakan pelengkap daripada suatu kalimat. Kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Kalau ada mubtada dan belum ada khobar, maka belum disebut mubtada. Karena mubtada itu memang butuh gandengan, butuh pasangan, butuh paket, namanya khobar. Maka sepertinya ini adalah rangkaian satu paket. Ono awan pasangannya ya bengi, ono lanang pasangannya ya wedok. Seperti itu. Ono mubtada pasangannya khobar. Ada mubtada, harus ada khobar. Satu paket, satu rangkaian, satu pasangan dalam sebuah kalimat. Bahwa khobar adalah kata marfu yang menerangkan atau menjelaskan maknanya mubtada. Oke, setelah kita paham tentang definisi khobar, nah sekarang kita harus tahu pula ciri-cirinya. Bagaimanakah ciri-cirinya khobar? Ciri-cirinya khobar itu ada 3. Apa? Ada 3. Yang pertama adalah marfu. Jadi khobar itu selalu marfu. Artinya khobar tidak boleh dibaca mansub. Khobar juga tidak boleh dibaca majzum. Khobar juga tidak boleh dibaca majrur. Yang jelas khobar hanya satu bacaan, hanya satu i'rab, yaitu marfu. Kalau Anda membaca khobar dengan marfu, maka itu sudah benar. Sebaliknya kalau Anda membaca khobar selain marfu, misalkan mansub atau majrur, maka jelas salah. Karena khobar punya gawan, punya pembawaan, punya ciri, yaitu selalu marfu. Itu ciri yang pertama.
Ciri khobar yang kedua adalah bahwa khobar itu menjelaskan atau menerangkan makna daripada mubtada. Jadi cirinya khobar ini menyempurnakan makna mubtada'nya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga bahwa khobar itu bisa berupa isim mufrad, misalnya mujtahidun. Yang kedua, khobar juga bisa berupa jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah. Dan berikutnya, khobar juga bisa berupa sibghul jumlah atau frasa preposisional seperti fil baiti, di dalam rumah, itu juga bisa dijadikan sebagai khobar. Jadi khobar itu bisa mufrad, bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, juga bisa sibghul jumlah. Itulah ciri-ciri khobar. Mantap. Nah, setelah kita paham definisinya khobar, paham ciri-cirinya khobar, berikutnya adalah soal. Silakan disimak baik-baik soalnya, dicatat seperti apa, jawabannya juga jangan lupa diamati agar besok kalian tidak salah menjawab. Soalnya sebagai berikut. Pada kalimat zaitun qaimun, lafadz qaimun pada kalimat tersebut adalah berfungsi sebagai A. mubtada, B. khobar, C. fa'il, D. naibul fa'il. Mana jawaban yang benar? Jawaban yang benar jelas pilihan yang B, yaitu berfungsi sebagai khobar. Maka kalian besok ketika mengerjakan soal pada kalimat zaitun qaimun, lafadz qaimun adalah berfungsi sebagai mubtada, salah. Lafadz qaimun adalah berfungsi sebagai fa'il, salah. Lafadz qaimun adalah berfungsi sebagai naibul fa'il, salah. Jawaban yang benar adalah lafadz qaimun berfungsi sebagai khobar. Khobar dari mubtada zaidun, namanya Zaid, qaimun berdiri. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Maka khobar dalam konteks kalimat ini, inilah contoh daripada khobar yang berupa isim mufrad, bahwa qaimun itu adalah kategori isim mufrad. Mantap. Saya pikir demikian jelas dari saya, Ustadz Montaha. Tetap semangat belajar, jangan menyerah, apalagi putus asa. Salam dari Ustadz, salam apa adanya dan bukan ada apanya. Sampai ketemu pada video berikutnya dan dadah.